Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Betani Kids. Hari ini hari Minggu yang penuh sukacita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Melinda dan Kak Marsha. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama Kak Sinta. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 7 malam ada Zoom bersama. Oh ya, kakak-kakak ada challenge nih buat adik-adik semua. Kakak-kakak mau kasih challenge adik-adik Betani Kids untuk membuat video ayat favorit bersama keluarga. Caranya gimana kak? Gampang banget loh caranya. Yang pertama, pilih ayat favorit kalian. Yang kedua, baca dan rekam bersama keluarga. Yang ketiga, buat video sekreatif mungkin. Contoh, pakai gerakan atau pakai properti. Yang keempat, kirim ke salah satu kakak Betani Kids yang kalian tahu. Yang kelima, batas akhir pengumpulan video hari Kamis 22 Juli 2021. Jangan lupa ya untuk ikuti challenge ini karena ada hadiah menarik buat adik-adik yang paling kreatif. Kita tunggu ya. Happy Sunday. God bless you. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap dari kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah yang kita ingat anugerahnya yang besar, kasihnya yang besar. Apapun yang terjadi, kondisi apapun juga, kita tahu pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Ya dan amin. Mari kekasih Tuhan, saya undang semuanya, kita mau siapkan hati kita. Kiara basikina kana ya ramaya shikana ya ramaya shikena ya ramu. Sampai
cinta-Mu ya Bapa. Biar pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau mengambil waktu untuk menyembah Engkau Bapa, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu, memberikan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dimanapun kami berada Bapa, lawati setiap dari kami, curahkan kasih-Mu buat setiap dari kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku hidup karena nugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus Biar menjadi alasan buat setiap dari kami Bapa, menjalani hari-hari ini Tuhan. Kami hanya memandang pribadi-Mu, kiara masih kiara Bapa karena ela-ela-elamu, hanya memandang Engkau Tuhan, satu-satunya alasan untuk kami hidup. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama
Tuhan. Engkau lawan setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Ya lama sikina ya lama ya sikina ya lama. Kina ya lama ya sikina ya lama. Sebab kekuatannya dari Engkau itu yang kami butuhkan Bapa. Agar hidup kami memuliakan nama-Mu di dalam segala perkara. Hanya memuliakan-Mu dalam segala ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Saat kami tetap bersyukur Tuhan di dalam segala perkara, maka biarlah nama-Mu saja diagungkan. Haleluya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama Kami umat ketebusmu. Karena anugerah-Mu Tuhan yang memilih kami. Dan biar Tuhan pada pagi hari ini kami bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, dengan penuh sukacita kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangan dari hati kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.
Biar sungguh Bapa, saat kami mengiring Engkau, kami mau Tuhan sungguh-sungguh menanggalkan apa yang menjadi beban-beban hidup kami Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan dengan kesungguhan hati karena kami mengasihi Engkau. Karena sudah begitu besar kasih yang Kau berikan buat hidup kami. Ini kami Bapa, kami mau sambut firman-Mu. Dan biar firman-Mu yang menuntun kami. Firman-Mu yang menetapkan langkah-langkah kami. Kiara masih kiara bakana ya ramaya shikiana ya raya ramboho. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu saya sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu, walaupun lewat
sebuah rekaman ya. Seharusnya ada tugas bertemu dengan Bapak Ibu di kebaktian di tempat gereja, tetapi karena kita semua tahu ada situasi yang sebenarnya PPKM sehingga kita tidak bisa bertemu lagi dan tetap dilaksanakan secara daring atau online ini. Tapi tidak mengapa, kita tetap percaya apapun situasi kita, Tuhan tetap menyertai kita dan kita tetap bersemangat dalam beribadah dan mencari Tuhan. Senang ketemu sekali lagi Bapak Ibu. Waktu saya dihubungi oleh Pak Yeri untuk mengatur situasi seperti ini, dan seperti kebiasaan baik saya berdoa dan Tuhan berikan satu pengertian, satu firman yang akan kita bahas bersama-sama. Hari ini, Minggu 11 Juli 2021, saya digerakkan Tuhan untuk membahas suatu tema yang diberi judul temanya adalah pengharapan yang teguh. Bapak Ibu, dimanapun Anda dan berada, mungkin kita bisa ikuti sama-sama ini dalam pembahasan ini. Mari ucapkan sama-sama saya, pengharapan yang teguh. Saya ambil dalam kitab 2 Korintus 1 ayat 3-11. Kitab 2 Korintus 1 ayat 3-11, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab, silakan Alkitabnya dibuka, dan kita akan baca sama-sama ya. 2 Korintus 1 ayat 3-11, pengharapan yang teguh. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. 7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematiannya yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Garis bawah kata-kata, kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia, yaitu Kristus, akan menyelamatkan kami lagi. 11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Kata firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga kehidupannya makin berbuah-buah. Kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Bapak-Ibu sekalian, baru saja kita membaca sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Satu surat yang menyimpulkan atau yang menceritakan sebuah situasi bahwa jemaat di Korintus dalam sebuah penderitaan, dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa penderitaan itu membuat mereka harus punya pengharapan yang teguh. Lewat pembacaan surat ini, izinkan saya, sesuai dengan tadi sudah saya katakan, ada firman yang Tuhan tahu dalam hati saya untuk dibagikan dalam ibadah pada minggu ini untuk rekan-rekan saya di Betani Madiun. Saya akan mulai
perenungan firman ini dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, apa yang sangat dibutuhkan orang ketika orang itu mendapati dirinya sedang berada di tengah-tengah persoalan yang besar, yang tidak tahu kapan akan berakhirnya? Pelan-pelan ya. Apa yang sangat dibutuhkan orang ketika orang tersebut atau ketika kita menyadari diri kita sedang berada di tengah-tengah persoalan yang besar yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita semua tahu hari-hari ini kita ada dalam sebuah situasi yang mencekam, kalau boleh dikatakan menegangkan sekali. Karena pandemi COVID-19 yang semakin lama semakin menggila. Itu sebabnya pemerintah memutuskan memperlakukan satu PPKM, ya, pembatasan kegiatan masyarakat, pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat. Diperlakukan secara ketat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Ini salah satu contoh. Ada sebuah persoalan yang besar dan kita semua terjebak di tengah-tengah persoalan itu. Mungkin persoalan kita bukan persoalan tentang pandemi COVID, tapi persoalan yang lain. Persoalan sakit penyakit kah? Persoalan tentang masalah pernikahan kita kah? Persoalan tentang masalah keuangan dan pekerjaan kita kah? Persoalan tentang krisis-krisis yang lain dalam hidup kita. Semua kita pernah menghadapi sebuah persoalan yang begitu besar, begitu berat, dan kita ada di tengah-tengah persoalan itu, tapi kita tidak tahu lagi kapan persoalan itu akan berakhir. Di tengah-tengah situasi seperti itu, pertanyaan ini muncul. Apa yang sangat dibutuhkan ketika kita ada di tengah-tengah persoalan yang besar itu? Saya banyak bertanya, saya banyak mendapatkan jawaban, tapi rata-rata jawabannya kita berharap. Berharap apa? Berharap kalau dalam masalah COVID ini, kita berharap tidak terpapar virus ini. Ini jawaban. Kita berharap. Saya tidak tahu lagi apa yang terjadi di Kota Madiun, tapi di Surabaya situasi ini begitu menegangkan. Beberapa rekan saya yang akrab pun tadi COVID itu, waktu awal-awal mulai itu jauh. Kita tidak pernah kenal. Kita dengar orang kena COVID itu jauh. Jauh banget. Bahkan kita tidak pernah tahu siapa. Tetapi hari-hari ini, berita-berita yang kita dengar, berita-berita yang kita terima, justru makin mendekat ke kita. Rekan-rekan, sahabat-sahabat kita yang terbaik, minggu kemarin, 2 rekan sahabat saya ya meninggal karena kena COVID ini, dan begitu cepat sekali. Sekali lagi, ini berita menegangkan, dan kita ada di pusaran di tengah-tengah situasi. Kita semua berharap agar kita tidak terpapar virus ini. Ada lagi yang berkata seperti ini, saya berharap persoalan pandemi COVID ini segera selesai, Pak Yohanes. Karena apa? Karena kalau terlalu berlarut-larut, ini berbahaya sekali. Ya. Efeknya, dampaknya melebar kemana-mana. Pada persoalan keuangan, persoalan ekonomi, persoalan sekolah, anak-anak, dampaknya sangat meluas. Atau mungkin itu bukan persoalan COVID. Ketika kita ada dalam persoalan tentang pekerjaan kita ada di pusaran di tengah-tengah persoalan pekerjaan yang semakin buruk, keuangan yang semakin buruk, hubungan pernikahan yang semakin buruk. Apalagi persoalan-persoalan yang semakin buruk. Kita berharap di tengah-tengah situasi itu kita mendapatkan pertolongan. Kita berharap ada orang, ada seseorang, atau ada sesuatu yang bisa membantu. Saya bertemu dengan seorang rekan yang berada di tengah-tengah persoalan keuangan yang begitu berat, begitu buruk. Tagihan kartu kredit yang tidak terbayar, tagihan-tagihan pada pihak ketiga yang sekarang belum bisa terbayar, kepada pabrik tidak bisa terbayar. Waktu saya ketemu, rekan ini berkata, saya berharap Pak, yuk bantu doa saya supaya saya dapat pertolongan segera. Saya pikir sudah menjadi nature, sudah menjadi alami, sudah menjadi sifat yang alamiah
kalau kita ada di tengah-tengah situasi yang buruk, kita mengharapkan ada sesuatu yang lebih baik yang akan muncul dalam situasi. Pertanyaannya kedua adalah, bagaimana kalau apa yang kita harapkan itu, pertolongan itu, penyelesaian persoalan itu, belum jadi kenyataan? Atau seakan-akan tidak terjadi pertolongan atas hidup kita. Bahkan malah sebaliknya, mungkin menjadi lebih buruk. Kalau kita mau jujur mengakui, bukankah kehidupan kita hari-hari ini seperti ini, kita berharap ada penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Tapi bukan pertolongan dan bantuan yang datang, tapi justru masalah yang muncul, masalah baru yang muncul lagi. Inilah fakta kehidupan. Ketika orang berharap sesuatu yang baik terjadi, tidak terjadi, maka ini akan terjadi. Banyak orang yang pertama, di tingkat yang rendah, orang akan menjadi sedih. Sudah pasti. Menjadi gelisah, cemas. Kok seperti ini ya? Kok tidak selesai-selesai ya? Kok tambah melebar ya? Jadi khawatir dan jadi frustasi. Ini di tingkat yang rendah. Tapi di tingkat yang tinggi, ini yang lebih berbahaya. Persoalan yang tidak pernah selesai, persoalan yang tidak pernah berhenti, itu membuat orang jadi kecewa, jadi putus asa, pahit hatinya, dan bisa jadi marah-marah. Ini tanda bahwa kita sudah ada di titik tinggi dalam rasa frustasi kita. Ya, Bapak Ibu bisa lihat banyak ya di video-video di YouTube, banyak orang pada waktu menghadapi PPKM, jalan ditutup, bukannya menerima situasi itu tambah marah-marah, menantang petugas, mengata-ngatai pemerintahan yang buruk, dan sebagainya. Ini tanda satu kegelisahan yang sudah di tingkat tertinggi, jadi kecewa, jadi marah, putus asa, pahit. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak tahu dengan Anda, apakah Anda ada dalam sebuah situasi di tengah-tengah pusaran ini, apakah masih di tingkat yang rendah, mungkin ditandai dengan kesedihan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, atau mungkin justru ada di tingkat tertinggi dalam psikologi kita. Kita mulai kecewa, kita mulai putus asa, hati kita menjadi pahit, kita gampang emosi, kena sedikit jadi marah, hubungan dengan orang-orang di rumah menjadi tambah panas. Kenapa? Karena kita menjadi pahit. Ini semua berbahaya. Tetapi Anda tidak sendirian ya Bapak Ibu. Ada seorang rasul yang tadi sudah kita baca, namanya Rasul Paulus. Ada satu masa dalam hidup Rasul Paulus, dia ada di pusaran, di tengah-tengah persoalan yang begitu menghimpit dia. Menekan begitu parah, dan bahkan dia tidak tahu solusinya seperti apa. Sampai kapan tidak tahu. Di titik terendah dalam hidup Rasul Paulus itu, kita sudah baca surat yang ditulis oleh jemaat untuk jemaat Korintus ini. 2 Korintus 1, 8-9, Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelanannya pernah mengalami situasi yang seperti itu. Dikatakan ayat yang ke-8, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Perhatikan kalimat ini. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Rasul Paulus menulis, ada satu beban yang begitu besar, begitu berat, ditanggungkan kepada dia, dan membuat Rasul Paulus dan tim pelayanannya itu sampai putus asa. Apa akibatnya? Ayat ke-9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Rasul Paulus merasa seperti dijatuhi hukuman mati, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara lihat, inilah sebuah situasi psikologis kita, bagaimana Anda dan saya, ketika kita berada di pusaran, di tengah-tengah persoalan yang begitu pelik, begitu mencekam, kita tidak tahu, kita berharap
ada bantuan pertolongan. Kita berharap ada penyelesaian persoalan. Kita berharap ada jalan keluar pada persoalan. Tetapi bukannya pertolongan, bukannya bantuan, bukannya jalan keluar, tapi justru tambah menjadi-jadi. Dan kita sama sekali tidak tahu kapan ini akan berakhir. Di titik terendah seperti itulah, Rasul Paulus merasa bebannya begitu besar, begitu berat, sampai putus asa. Ayat 9 dikatakan Rasul Paulus merasa seperti dijatuhi hukuman mati. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak tahu dengan Anda dan kehidupan Anda, kita semua mungkin pernah mengalami situasi. Dan kalau hari-hari ini Anda dan saya berada di titik terendah dan hidup seperti yang dialami Rasul Paulus, Anda merasa beban Anda begitu besar, semakin besar, begitu berat, rasanya tidak kuat lagi, rasanya kepingin lari. Setiap awal bulan, tagihan-tagihan datang begitu banyak, Anda sudah tidak sanggup lagi bayar semua kewajiban itu. Rasanya kepingin lari. Ada seorang rekan yang berkata pada saya, setiap memasuki awal bulan yang baru, tanggal 1 sampai 10, Pak Yu, saya kepingin lari rasanya. Karena apa? Karena begitu banyak kebutuhan, begitu banyak kewajiban yang harus dia selesaikan. Dan itu menguras semua energi, semua psikologisnya. Ada orang yang merasa pernikahannya semakin hari semakin tambah konyol, semakin tambah berat. Suami yang tambah kasar, istri yang tambah tidak bisa dikendalikan perilakunya. Ini semua seperti kita merasa seperti dijatuhi hukuman mati. Mau jalan tidak bisa, mau diletakkan tidak bisa. Inilah semua yang kita alami hari-hari. Tapi apakah kita kemudian memutuskan menyerah? Tidak. Ketika saya dihubungi oleh Pak Yeri untuk mengingatkan pada tugas hari ini, dan saya bergumul, saya juga sama seperti Anda, Bapak Ibu. Saya bukan turunan dewa, saya juga bukan turunan sultan. Semua kita pernah mengalami situasi-situasi yang buruk, dan kita semua merasa seperti beban itu begitu besar dan begitu berat. Seperti dijatuhi hukuman mati. Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan. Bagaimana nasihat firman Tuhan untuk kita semua menghadapi situasi? Alkitab mengajarkan kepada kita, tadi sudah kita baca, supaya Anda dan saya memiliki pengharapan yang teguh. Mari ucapkan sama saya, di tengah-tengah penderitaan saya yang begitu berat dan begitu besar, saya diajar untuk memiliki pengharapan yang teguh. Mari ucapkan sama saya, di tengah-tengah penderitaan saya yang begitu besar dan begitu berat, saya diajar oleh firman Tuhan untuk memiliki pengharapan yang teguh. Mungkin pertanyaan yang terbaik adalah, bagaimana caranya Pak Yohanes saya bisa tetap memiliki pengharapan yang teguh tersebut? Saudara-saudara, kasih Tuhan, tadi sudah kita baca 2 Korintus 1, saya menemukan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus menjadi satu kunci kemenangan kita semua. Bagaimana caranya? Saya paling senang ketika saya ditanya oleh orang, ketika saya mengajar sesuatu hal yang baru, lalu orang bertanya, bagaimana caranya, Pak? Itu menunjukkan bahwa ada sebuah ketertarikan kita, ada sebuah atensi kita, ada sebuah minat kita untuk mau lebih dalam memahami. Saya berdoa untuk semua rekan-rekan saya di Betani Madiun. Inilah firman yang diberikan Tuhan untuk kita. Tuhan ingin kita memiliki pengharapan yang teguh pada waktu kita ada di pusaran penderitaan itu. Pada waktu kita merasa beban kita begitu besar, beban kita begitu berat, seakan-akan kita seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Di titik terendah seperti itulah, Tuhan mengajar kita supaya kita memiliki pengharapan teguh. Bagaimana caranya? Iya caranya. Saya temukan ada 3 caranya. Cara yang pertama, dari sumbernya. Pelan-pelan. Bagaimana caranya kita bisa tetap memiliki pengharapan yang teguh di tengah-tengah penderitaan kita yang begitu besar dan begitu berat? Yang pertama adalah supaya Anda dan saya memiliki pengharapan teguh dari sumbernya. 1 Korintus 1 3 dan 4 saya akan baca untuk Anda sekali lagi. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala pengharapan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara lihat bagaimana caranya kita bisa memiliki pengharapan yang teguh. Yang pertama, dari sumbernya jangan salah. Kalau Anda salah memilih sumber pengharapan, maka kita tidak pernah akan menemukan pengharapan yang teguh. Tapi kalau sumbernya benar, maka pengharapan kita pasti pengharapan yang teguh. Dikatakan ayat 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4, dikatakan Bapa yang penuh belas kasihan. Mari ucapan sama-sama saya, Bapa yang penuh belas kasihan. 2, 3. Bapa yang penuh belas kasihan. Dan Allah sumber segala penghiburan. Mari ucapan sama saya, Allah sumber segala penghiburan. Saudara lihat, lewat Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan itu, lewat sumber yang benar tersebut dikatakan sanggup menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Dan karena ada penghiburan yang datangnya dari sumber yang benar itu, dikatakan sehingga kami sanggup menghibur mereka yang juga berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri Allah. Saya berdoa, Bapak Ibu, untuk Anda dan saya semua, inilah sumber kita, pengharapan yang teguh. Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Saya berdoa kiranya penghiburan damai sejahtera Kristus itu sendiri menghibur Anda dan saya dalam semua penderitaan kita. Bukan dengan penghiburan-penghiburan biasa, tapi penghiburan yang sungguh-sungguh sejati. Dan karena kita sudah dihibur oleh Allah, maka kita sanggup menjadi penghibur bagi orang yang lain. Luar biasa. Ini sumbernya. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap memiliki pengharapan teguh? Yang pertama, sumbernya dulu benar. Yang kedua, kita menaruh kepercayaan kita kepada siapa? Ayat yang ke-9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami, kata Rasul Paulus, jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ini penting. Yang kedua, dikatakan Alkitab mengajar kita supaya Bapak Ibu Anda dan saya bisa tetap memiliki pengharapan yang teguh. Yang kedua adalah menaruh kepercayaan kita bukan kepada diri kita sendiri, tetapi hanya pada Allah saja. To put our trust, menaruh kepercayaan, not for ourselves, bukan pada diri kita sendiri, but only to God, tetapi hanya kepada Tuhan, sumber Allah, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Orang kalau salah naruh kepercayaan, bubar. Kita semua tahu ya, karena tidak semua orang bisa diberi kepercayaan. Saya sendiri pernah beberapa kali dalam hidup saya menaruh kepercayaan kepada orang yang salah, orang yang tidak tepat, orang bisa nipu kita. Orang bisa dengan muka yang manis, perilaku yang dibuat-buat sebaik mungkin, kelihatannya bisa dipercaya, tapi ketika kita taruh kepercayaan, seperti ada pepatah, pagar makan tanaman. Orang kita taruh kepercayaan, ternyata orang itu menusuk kita, membuat kerugian dari kita, ditusuklah kita dari belakang. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya berdoa, kalau Anda ingin memiliki pengharapan yang teguh, maka yang bagian yang kedua, kunci yang kedua adalah jangan salah menaruh kepercayaan, bukan pada diri kita sendiri, tetapi hanya pada Allah saja. Saya ingat sebuah lagu yang seringkali saya nyanyikan. Lagu ini menguatkan saya. Di saat-saat yang begitu menekan, begitu membuat desperate, frustasi. Lagu ini selalu menguatkan saya. Lagu ini berbunyi seperti ini. Percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu,
hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari Bapak Ibu belajar menaruh pengharapan, kepercayaan kita kepada sumber yang benar, kepada Allah saja. Bagaimana? Ada kunci yang ketiga. Yang pertama, saya ulang lagi, bagaimana caranya kita bisa tetap memiliki pengharapan teguh? Yang pertama dari sumbernya dulu, jangan salah. Kalau sumbernya benar, pasti benar juga hasilnya. Tapi kalau sumbernya salah, kita morat-marit. Sumber kita cuma Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Dari sumber yang benar itu ada penghiburan sejati. Yang kedua, kita diminta untuk menaruh kepercayaan bukan pada diri sendiri, pada orang lain, tetapi pada Allah saja. Karena lewat hal itu, kita menunjukkan kita punya bukti bahwa kita punya iman hanya kepada Tuhan saja. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa juga. Dikatakan, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap memiliki pengharapan teguh? Untuk kita saling mendoakan. Mari ucapkan sama saya, Bapak Ibu, 2, 3, saling mendoakan. Ayat 11 dikatakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh, berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Garis bawah kata-kata, membantu mendoakan kami, dan banyaknya doa mereka untuk kami. Orang yang saling mendoakan satu dengan yang lain, itu diibaratkan seperti mengumpulkan kekuatan bersama. Pelan-pelan ya. Orang yang saling mendoakan di tengah-tengah sebuah situasi yang sulit, situasi yang mencekam, beban begitu berat, beban begitu tidak sanggup menanggung lagi. Alkitab mengajar kita supaya kita belajar saling mendoakan. Saling mendoakan itu seperti orang mengumpulkan kekuatan bersama. Ya. Dan kalau kekuatan bersama itu dikumpulkan, maka jadi kekuatan besar. Seperti sapu lidi, kalau dia tinggal sendirian, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kalau sapu lidi itu diikat bersama-sama, jadi satu kumpulan, maka sapu lidi itu bisa membersihkan kotoran-kotoran. Seperti air, kalau air itu sedikit, dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau air itu jadi kumpul bersama, maka kekuatan air itu luar biasa. Bisa menjadi pembangkit tenaga air. Sudah lihat? Itu sebabnya Alkitab mengajarkan. Ketika Anda ingin memiliki pengharapan yang teguh, saya memberikan pesan lewat ibadah ini. Tetap Bapak Ibu Anda dan saya harus terjaga dalam komunitas rohani yang baik dan benar. Mengapa Anda dan saya dalam situasi di mana ibadah on-site ini tidak bisa dilakukan, tetapi Anda diarahkan kepada ibadah online? Ini adalah salah satu cara supaya Anda dan saya tetap terjaga, tetap terconnecting, tetap menyatu, become united, menjadi kesatuan dalam komunitas rohani yang baik dan benar, tetap terpelihara. Saling mendoakan. Setelah ibadah ini selesai, saya mengharap Bapak Ibu, ya, saling mendoakan satu dengan lain. Saling doakan. Kalau Anda teringat rekan Anda menghadapi situasi yang buruk, coba belajar mendoakan rekan itu. Pemerintah sendiri sudah menghimbau, kalau ada di antara rekan-rekan ini dalam satu kampung atau satu gang ada yang kena COVID, sepakat untuk saling membantu, ya, memberikan makanan dan sebagainya dan sebagainya. Kemarin ada seorang rekan saya dengar dia sedang melakukan isolasi mandiri. Memang saya tidak bisa datang, nggak mungkin saya bertamu ke rumah sahabat itu. Tapi rekan-rekan saling mendukung. Kita lewat telepon kita mendoakan. Tapi juga kita perlu membantu. Saya belikan makanan, saya antar, saya cantolkan di pintu pagarnya.
Saya bel rekan ini katakan saya ada berikan sesuatu untuk Anda dan keluarga. Tolong diambil ya. Sorry saya tidak bisa mampir karena kita semua harus jaga prokes. Ya. Bapak Ibu, inilah 3 kunci yang diberikan oleh Alkitab. Kalau Anda dan saya ingin memiliki pengharapan teguh, satu-satunya orang yang membuat Anda dan saya bisa bertahan menghadapi tekanan-tekanan ini dan bisa menang dari persoalan-persoalan hidup kita ini adalah kuncinya ini, miliki pengharapan yang teguh. Dan Anda sudah tahu sekarang bagaimana Anda bisa memiliki pengharapan teguh. Pertama dari sumbernya, kedua dari bagaimana Anda menaruh kepercayaan Anda, menaruh iman Anda, dan yang ketiga bagaimana Anda harus saling mendoakan. Luar biasa. Saya akan tutup ibadah khotbah ini dengan bagian yang ketiga. Bagaimana caranya Pak Yohanes? Bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari orang yang mempunyai pengharapan yang teguh? Pelan-pelan ya. Kalau di bagian yang tadi, bagian kedua tadi, kita berbicara tentang kunci memiliki pengharapan yang teguh. Tapi di bagian yang ketiga ini, saya mendorong Bapak Ibu, saya menginspirasi Bapak Ibu, kalau Anda sudah tahu caranya, Anda sudah punya kunci untuk punya pengharapan yang teguh, bagaimana Anda membawa pengharapan yang teguh itu nyata, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa hidup secara alam rohani saja, alam sakral saja, tidak bisa. Kita ada dalam hidup nyata sehari-hari. Apa yang kita belajar, kita diperkuat di dalam kehidupan rohani kita, pasti harus memberkati yang jasmani. Pelan-pelan. Kehidupan ini dimulai dari yang rohani dulu. Rohani kuat akan memberkati yang jasmani. Jangan dibalik. Jasmaninya dulu dikuatkan, memberkati yang tidak bisa. Rohaninya dulu dikuatkan, baru memberkati yang jasmani. Dan ini tidak bisa jalan sendiri. Ini yang saya namakan 2 in 1. 2 menjadi 1. Rohaninya kuat dulu, lalu dibawa implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana orang yang menjalani hidup nyatanya dalam pengharapan yang teguh itu? Ini jawabannya. Anda dan saya harus punya kehidupan yang holistik. Holistik itu apa Pak Yohanes? Kehidupan rohani dan jasmaninya harus imbang, harus sehat, harus benar. Seperti apa kehidupan yang holistik itu Pak Yohanes? Yang pertama, secara rohani. Tadi sudah kita tahu bahwa kita diajar, kita sudah tahu sumber bagaimana cara memiliki pengharapan yang teguh. Lalu diimplementasikan secara rohani sehari-harinya seperti apa? Rasul Paulus menulis juga ya dalam 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 22. Ya. Ini implementasinya. Secara rohani hidup kita harus menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Dikatakan seperti ini. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Yesus hanya ada ya. Berarti kan ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa. Saya mendorong Bapak Ibu membaca kembali 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 22. Inilah cara implementasinya. Bahwa pengharapan yang teguh di dalam Tuhan itu bisa diimplementasikan secara rohani. Yang pertama adalah jadi satu, hidup yang menjadi menyatu di dalam Yesus Kristus. Dikatakan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dan dikatakan ayat 22, hidup selalu di dalam kepenuhan Roh Kudus. Saya mendorong Bapak Ibu, ya, milikilah hari demi hari hidup yang menjadi satu, menyatu di dalam Yesus Kristus. Bangun saat teduh Anda dengan baik. Hiduplah dengan benar. Hiduplah dalam kebenaran. Kalau Anda sudah tahu itu salah, jangan dikerjakan. Kalau Anda sudah tahu itu melanggar hukum Tuhan, jangan dikerjakan.
Kalau Anda tahu bahwa itu melanggar perintah Tuhan, berhenti, Bapak Ibu. Itu adalah cara implementasi hidup secara rohani. Kristus adalah ya. Dan ketika kita mengatakan hidup kita menjadi satu dengan Kristus, dikatakan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Apa yang Allah pernah janjikan, kalau hidup ini dalam Kristus, sehingga katakan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam hidupku. Kita tidak kelihatan. Yohanes Budiajo nampak fisiknya, tapi sudah tidak kelihatan. Karena ada satu di dalam Yesus Kristus. Yang muncul adalah Kristus. Karena hidup kita menjadi satu dalam Kristus. Dan karena hidup kita menjadi satu dalam Kristus, maka semua janji Allah akan tergenapi dalam hidup kita. Caranya gimana? Hiduplah selalu dalam kepenuhan Roh Kudus. Itu hidup secara holistik, secara rohani. Bagaimana secara jasmaninya, Pak Yohanes? Dalam situasi seperti ini, saya menyarankan Bapak Ibu, jaga hidup Anda dengan imun dan aman. Pelan-pelan ya. Secara holistik, kehidupan rohani sudah kita pahami. Bagaimana secara jasmaninya? Bawa hidup Anda, Bapak Ibu, jaga hidup Anda dengan imun dan aman. Jangan nekat. Kalau hari-hari ini pemerintah memberikan program yang namanya vaksinasi, Bapak Ibu, beri dirimu divaksin. Itu adalah satu bukti nyata implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda percaya punya pengharapan yang teguh, jangan nekat. Jangan kemudian Anda merasa diri hebat. Nggak apa-apa kok sampai hari ini saya nggak kena virus kok. Jangan. Jangan, Pak. Itu tanda bahwa Anda tidak hidup dalam kebenaran. Beri diri Anda divaksin. Saya tidak tahu kalau hari ini Anda masih belum mendapatkan vaksin itu, dan Anda mulai mungkin masih berdebat tentang apakah perlu divaksin atau tidak, atau seperti apa, itu nanti. Kalau Anda mau mengajak perdebatan itu silakan di luar. Tapi firman Tuhan mengajar kita. Amsal 22 mengatakan, orang bijaksana kalau dilihatnya ada satu persoalan dan malapetaka, dia bersembunyi. Tetapi orang fasik itu berjalan terus dan lalu menjadi terkenal. Kalau kita tahu bahwa di depan kita ada begitu banyak masalah, ya penyakit bertebaran, jauh itu, Bapak. Imun, pertama, memberi diri divaksin. Bagaimana dengan amannya? Patuhi protokol kesehatan. Kita semua sudah tahu ya, protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, sering mencuci tangan pakai air yang mengalir dan sabun. Yang ketiga, pertama, memakai masker. Dua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, membatasi diri, mengurangi kegiatan untuk sementara waktu. Ini implementasi hidup dari orang yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena dia tahu, dia punya pengharapan. Hidupnya harus dalam kondisi imun dan aman. Itu secara jasmani, dia menjaga hidupnya. Bagaimana cara yang kedua secara jasmani? Yang kedua, tetap berkarya yang terbaik. Mari ucapkan sama saya, 2, 3, tetap berkarya yang terbaik. Mana bisa Pak Yohanes dalam situasi yang seperti ini saya tetap berkarya yang terbaik? Betul. Semua kita punya terbatasan karena kita ada dalam situasi yang disebut dengan pembatasan kegiatan. Tetapi itu bukan jadi alasan untuk kita tidak berkarya yang terbaik. Pelan-pelan ya. Ketika memang kegiatan kita dibatasi, tapi itu bukan alasan untuk membuat kita tidak berkarya yang terbaik. Ciri-ciri orang berkarya yang terbaik itu ada 3. 1, dia tidak menyerah dalam keterpurukan. Ini penting. Orang yang menyerah dalam keterpurukan, dia selesai. Tapi ketika dia tahu ada sebuah situasi yang membuat dia terpuruk, terjepit, dibatasi, bisa saja, bisa. Tapi dia tidak menyerah dalam keterpurukan. Ini orang ciri-ciri berkarya yang terbaik. Kedua, dia akan mengusahakan sekali lagi dengan cara yang terbaik. Walaupun sudah diupayakan, belum bisa, dia upayakan lagi sekali lagi. Artinya, ada satu energi yang terus. Kalau ini tidak bisa, dia upayakan lagi. Saya mendapat sebuah cerita dari seorang rekan. Ketika dia mencoba mendapatkan vaksin itu, baru sekali daftar sudah ditolak. Lalu dia berkata, malas Pak. Ini orang tidak mau berkarya yang terbaik. Dia tidak mau mengusahakan sekali lagi yang terbaik. Pada waktu berita pertama vaksin ini keluar, tentu
banyak ya. Kita harus berusaha. Saya pun juga daftar sana tidak ditolak, daftar sini ditolak, daftar situ ditolak. Terus saya terus mengusahakan sekali lagi. Ketika saya jalan pagi sama teman-teman, ya, lalu saya dengar di gereja sana, saya jadi heran juga, ya. Saya betul-betul saya jadi heran. Ada banyak perusahaan, bahkan ada banyak lintas-lintas agama yang mengusahakan vaksin yang terbaik. Saya mencoba datang. Ternyata saya ditolak lagi. Sudah habis jatahnya. Diserbu orang sini. Kalau saya memutuskan menyerah, ya selesai. Tapi tidak. Saya sekali lagi mengusahakan sekali lagi yang terbaik. Saya titip KTP saya kepada beberapa rekan. Karena saya tahu saya tidak boleh kendor dalam mengusahakan imun dan aman ini, dan saya harus terus berkarya yang terbaik dalam hidup saya. Tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah dalam keterpurukan. Saya terus usahakan, sampai satu kali saya mendapatkan sebuah informasi. Ada seorang rekan mengatakan, lewat jalur UMKM Pak Yohanes bisa. Dan saya tahu bahwa saya punya usaha, saya daftarkan diri saya, dan puji Tuhan, saya diterima, dan saya sudah mendapatkan vaksin itu. Saudara lihat, tidak akan ada yang bisa menghentikan Anda kalau Anda memutuskan tidak berhenti. Tapi Anda akan berhenti kalau Anda itu berhenti. Ciri yang ketiga dari orang yang tetap berkarya terbaik, orangnya rajin dan bersemangat. Bapak Ibu lihat, 3 ciri orang yang memutuskan hidupnya itu mau berkarya yang terbaik. Yang pertama, tidak menyerah dalam keterpurukan. Seburuk apapun, dia tetap tidak akan menyerah. Bukankah ada lagunya ya? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Orang yang tidak menyerah, diikuti yang kedua, dia mengusahakan sekali lagi yang terbaik. Dan orang yang mengusahakan sekali lagi yang terbaik, biasanya orang itu rajin dan bersemangat. Saya akan tutup khotbah ini dengan 3 ayat. Ini ciri orang yang berkarya yang terbaik. Tidak menyerah dalam keterpurukan, mengusahakan sekali lagi yang terbaik, rajin dan bersemangat. Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Amsal 28 ayat 19 dikatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makan. Amsal 14 ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Bapak Ibu lihat, inilah bentuk implementasi dari orang yang punya pengharapan yang teguh. Saya berdoa Bapak Ibu, jangan ada seorang pun di antara kita yang hari-hari ini mungkin sudah mau menyerah, sudah mau mengibarkan bendera putih, rasanya sudah capek, sudah hampir, ya sudah mau apa lagi. Jangan Bapak Ibu. Tata toko Anda sekali lagi, bersihkan mungkin etalase-etalasenya, mungkin perlu lampunya diganti supaya lebih terang. Langkah kita memang tidak banyak, langkah kita pendek. Tetapi sependek apapun langkah kita, ya, sekecil apapun langkah kita, bukan langkah kita yang menentukan. Dikatakan, I will do the best and God will do the rest. Aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan yang terbaik. Tuhan yang memberkati selanjutnya. Saya juga seperti itu. Saya menata sekali lagi pekerjaan saya. Walaupun tidak banyak yang bisa saya kerjakan. Tapi saya melakukan yang terbaik. Saya mencoba telepon sekali lagi. Saya coba menghubungi rekan itu sekali lagi. Saya coba melakukan negosiasi lagi 1 kali lagi. Dan saya melihat setiap apa yang saya kerjakan tidak banyak. Pendek-pendek saja. Langkah kita memang tidak bisa panjang. Tapi saya melihat ada penyertaan. Ada perlindungan. Saya melihat ada banyak cara Tuhan memberikan berkat-Nya
Sekali lagi bukan persoalan uang, tapi persoalan kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera. Ada begitu banyak situasi-situasi yang di luar nalar kita. Allah sanggup menyediakannya bagi kita. Bagaimana dengan Anda dan saya, Bapak Ibu? Saya tutup khotbah ini dengan satu perkataan. Hiduplah dengan mempunyai pengharapan yang teguh. Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa sekali lagi rekan-rekan di Betani Madiun, Nganjuk dan Ponorogo. Mari letakkan pengharapan kita kepada sumber yang benar, kepada Allah Bapa Tuhan kita saja. Yang kedua, lakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kita dengan semangat, tidak menyerah, mengusahakan sekali lagi. Jaga kesehatan Anda. Bagi mereka yang belum vaksin, segera daftar untuk bisa mendapatkan vaksin itu. Dan jaga kesehatan kita masing-masing. Saya rindu satu kali kita ketemu lagi. Saya akan mendengar begitu banyak cerita dari Bapak Ibu. Orang-orang yang hidup dengan pengharapan yang teguh. Dan banyak kesaksian yang akan saya dengar. Bahwa Tuhan itu luar biasa. Tolong kita semua. Sekali lagi doa saya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita mau bersorak-sorai sekali lagi. Sebab kasihnya, perlindungannya ada bersih dari kita. Haleluya. Sajoke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, artiku ayem tentrem, artiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajoke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, artiku ayem tentrem, artiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami di pagi hari ini. Meskipun secara keseluruhan kami Tuhan ibadah online, tapi kami percaya Tuhan bahwa kami tetap sungguh-sungguh di dalam Engkau beribadah Tuhan. Semua kami yang ada di rumah masing-masing, ada di tempat kami masing-masing, kami percaya Tuhan Kau diberkati dengan firman-Mu yang tersampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan kami akan terus dikuatkan dalam hidup kami oleh firman-firman-Mu yang terus Tuhan memimpin jalan-jalan hidup kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan, berikan pengertian lebih lanjut melalui Roh Kudus-Mu supaya kami lebih mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melaksanakan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, mengaplikasikan dalam hidup kami menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur kebaikan-Mu Tuhan sehingga Tuhan hamba-Mu Bapak Yohanes Budiarto telah menyatakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu dalam setiap aktivitasnya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanannya dan pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus.
Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi setiap umat-Mu tempat ini Tuhan, di gereja ini. Kami percaya Tuhan sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik bagi gereja ini Tuhan. Baik perpuluhan, baik persembahan kami percaya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kami terus juga Tuhan berdoa Tuhan bagi Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan kekuatan yang baru. Supaya terus Tuhan dapat mengatasi Tuhan permasalahan-permasalahan negara ini Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini kami percaya Tuhan. Jika kami Tuhan anak-anak-Mu orang-orang percaya sungguh-sungguh di dalam Engkau, kami percaya Tuhan. Bahwa Tuhan segala sesuatunya dapat dilakukan Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada. Kau terus memberkati seluruh jemaat-Mu. Baik pekerjaannya, keluarganya, pendidikannya, pelayanannya. Apapun mereka lakukan berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Masih kekasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kina ramaya ramata sikap pada ramaya ramata kiara rama sikap pada ramaya ramata. Saudara kasih terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini mari kita bersama-sama berkata, Amin.